kembali lagi dengan Kak Marta. Hari ini kita akan IMPA bersama pada tanggal 7 Juni. Adik-adik sudah siap untuk beribadah kan? Mari sekarang kita nyanyikan lagu pujian pertama. Adik-adik boleh bangkit berdiri dulu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami dengan badan yang sehat dan tanpa kurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kami satu persatu Tuhan. Tuhan mau siapkan hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat bersama-sama beribadah padamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, dan biarlah Engkau mau berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Mari sekarang kita kembali menyanyikan satu pujian lagi. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik PA, sekarang kita waktunya untuk membaca Mazmur pujian. Tolong disiapkan Alkitabnya. Mama Papa boleh bantu adik-adik untuk membuka dari Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Sekali lagi kakak ulang ya. Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai 4. Jika sudah mendapat, kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku,
Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyi, sudah membaca Mazmur. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 14. Mama dan Papa sekali lagi minta bantuannya untuk membuka kitab Efesus ayat pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 14. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong kami setiap anak-anak-Mu Bapa, biarlah pikiran kami, hati kami dapat tertuju pada firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga mau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau perlengkapi hamba-Mu Bapa, biar apa yang akan hamba-Mu ini sampaikan dapat berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu tidak siapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya? Ya, yang menciptakan dunia dengan segala isinya adalah Allah. Allah juga menciptakan benda-benda di langit, seperti bulan, bintang, matahari, dan Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan serta hewan yang berada di bumi. Coba adik-adik lihat, pasti di bumi ini ada burung-burung dengan berbagai jenis dan warna, ada anjing dengan berbagai jenis ukuran dan juga warna, dan ada juga bunga-bunga yang begitu banyak jenisnya. Semuanya Allah ciptakan dengan baik dan serasi. Tidak ada yang Allah ciptakan dengan buruk. Manusia pun demikian, diciptakannya dengan berbagai sifat, warna kulit, suku yang berbeda. Coba adik-adik ingat kembali atau lihat teman-teman yang di sekitar adik-adik. Ada yang bermata sipit, ada yang bermata lebar, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat. Juga ada yang berbadan tinggi, ada yang berbadan pendek. Semuanya Allah ciptakan dengan sangat baik. Allah sangat-sangat mengasihi kita satu persatu. Dan Allah menciptakan kita dengan berbeda agar kita bisa saling memahami, saling mengerti, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah sangat mengasihi kita. Meskipun kita telah berbuat salah, meski kita seringkali tidak mendengarkan perkataan mama dan papa, tidak mendengarkan perkataan ibu bapak guru, sering usil, sering bertengkar dengan teman atau saudara kita, dan melakukan kenakalan lainnya dan kesalahan lainnya, tapi Allah tetap sangat-sangat mengasihi kita. Hingga Ia mau mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia.
Di dunia, Yesus mengajari kita tentang banyak hal seturut dengan firman Allah. Yesus juga mau untuk menebus dosa kita dan menebus kesalahan-kesalahan kita dengan menderita dan mati di kayu salib. Tidak hanya itu, pada saat Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, Allah tidak membiarkan kita sendiri hidup di dunia ini. Ia mengaruniakan Roh Kudus yang merupakan roh penolong, roh penghibur, dan roh pelindung pada saat kita berada di dunia. Roh Kudus yang dikaruniakan Allah sering menolong kita pada saat kita kesusahan. Mungkin adik-adik pernah melakukan hal yang salah dan ada di dalam hati kita perasaan bersalah, atau mungkin tiba-tiba ada perasaan yang mengingatkan kita untuk tidak boleh melakukan hal yang salah tersebut. Itulah Roh Kudus yang turut bekerja di dalam diri adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, karena Allah telah menciptakan dunia ini beserta isinya dengan baik, maka kita tidak boleh mengganggu, merusak, bahkan menyakiti ciptaan-ciptaan Allah yang kita temui, seperti hewan dan tumbuhan yang berada di sekitar kita. Begitu pula dengan sesama kita. Kita juga harus saling mengasihi dan menerima satu dengan yang lain. Baiknya kita tidak memilih-milih teman berdasarkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berteman dengan siapa saja supaya kita dapat menciptakan hidup yang tentram. Tidak ada pertengkaran dan tidak ada permusuhan. Karena Allah menginginkan manusia yang beragam ini supaya saling mengasihi, sehingga dalam perbedaan ini terciptalah kedamaian. Adik-adik, Allah sangat mengasihi kita sebagai ciptaannya. Allah juga sangat mengasihi kita sehingga Ia mau menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Allah juga mau menolong kita. Allah juga mau selalu berada di dekat kita, menghibur kita, dan menjadi pendamping kita dalam Roh Kudus. Jadi adik-adik, mari kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan dengan bersama-sama dengan Allah. Tetap taat kepada firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan juga berdoa kepada Tuhan agar kita tetap berada di dalam bimbingannya dan menjadi pelaku damai di dunia ini. Amin. Adik-adik, gimana tadi mendengarkan firman Tuhannya? Sudah mengertikan firman Tuhan pada hari ini? Kiranya firman Tuhan pada hari ini bukan hanya untuk didengar saja, tapi juga untuk dilakukan hari demi hari. Oke? Nah, sekarang untuk menutup perjumpaan kita pada minggu hari ini, kita menyanyikan satu pujian lagi. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita semua anak raja.
anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Kembali lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi ini Bapa, kami sudah boleh beribadah bersama-sama Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena ibadah hari ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mau serahkan Bapa anak-anak-Mu di rumah. Kiranya Engkau mau berkati mereka satu persatu dalam setiap aktivitas mereka hari demi hari. Kiranya Engkau juga mau berkati Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa. Kiranya Tuhan sendiri yang mau beri mereka kesehatan. Tuhan mau jaga dalam setiap aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, untuk para majelis jemaat, untuk gereja kami Bapak. Biarlah Bapak segala kerinduan kami untuk bersekutu di hadapan-Mu dapat Engkau jamah Bapa, sehingga minggu-minggu kemudian hari kami dapat berkumpul bersama di gereja kembali Bapa, dan kembali bersekutu kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan untuk bangsa dan negara kami Bapa, untuk penyakit yang berada di negara kami. Kiranya Tuhan mau pulihkan bangsa ini Tuhan, Tuhan mau pulihkan negara ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk studi kami Bapak. Biarlah pelajaran yang kami dapat melalui online Bapak dapat membuat kami semakin hari semakin pintar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya juga Tuhan mau berkati Bapak Ibu guru, Tuhan mau berkati kepala sekolah kami. Biarlah mereka Bapak dapat mempersiapkan mata pelajaran kami dengan baik walaupun melalui online. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapak kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Adik-adik PA, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan semangat. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap dengar-dengaran mama papa, tetap tidur siang dan istirahat yang cukup ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah IMPA. Tuhan Yesus memberkati.